Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sempit yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rahmat Allah, kita bertemu kembali dalam video kali ini. Dalam video kali ini kita akan menceritakan seorang ulama yang masih berada di negeri Banjar, yaitu Tuan Guru Muhammad Khalid. Tuan Guru Muhammad Khalid merupakan salah satu ulama karismatik dan disegani pada masanya. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan berhasil melakukan kaderisasi ulama karena banyak murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama. Murid-muridnya tidak hanya berasal dari kawasan Kalimantan Selatan, tetapi juga dari kawasan Asia Tenggara, karena beliau pernah mengajar di Masjidil Haram dan pernah pula mengajar di beberapa wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Para pecinta ikhwan sempit yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan cerita tentang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Khalid, alangkah baiknya sama-sama kita like, share, dan subscribe sehingga membantu berkembangnya channel ini memberikan informasi lainnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang pertama yang menerima notifikasi dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Tuan Guru Muhammad Khalid, beliau hidup pada saat gerakan pemikiran pembaharuan tengah melanda wilayah Nusantara pada awal abad ke-20, termasuk di Kalimantan Selatan. Perdebatan antara kaum muda dan kaum tua terjadi pada masanya. Bahkan beliau pun terlibat di dalamnya dan menulis risalah terkait persoalan khilafiyah yang tengah diperdebatkan pada masa itu. Tuan Guru Muhammad Khalid dilahirkan di desa Padang Besar sekitar tahun 1858. Ayahnya bernama Abdurrahman yang berprofesi sebagai petani dan guru mengaji Al-Quran di desanya. Ibunya bernama Ala, mungkin nama aslinya Salabiyah, yang dikenal dengan panggilan Liang Rukut karena rambutnya yang keriting. Dengan latar belakang keluarga yang taat beragama dan masyarakat desa Padang Besar yang agamis, Muhammad Khalid tumbuh dengan pengaruh keagamaan yang kuat, tidak hanya dari lingkungan keluarga tetapi juga dari lingkungan sekitarnya. Apalagi pada saat itu terdapat sejumlah ulama yang disegani dan berpengaruh bertempat tinggal dan mengajar di desanya, yang turut memperkuat keagamaan di masyarakatnya. Sejak kecil, Tuan Guru Muhammad Khalid telah mendapat pelajaran Al-Quran dan pelajaran dasar keislaman dari orang tuanya. Setelah mendapat pendidikan agama yang baik di kampungnya, pada usia sekitar 19 tahun, Tuan Guru Muhammad Khalid berangkat ke daerah negara, salah satu kecamatan di hulu Sungai Selatan, untuk memperdalam pengetahuan agama. Pada awalnya, di negara ia tinggal di rumah seorang penduduk sebagai pembantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil aktif mengikuti pengajian. Salah seorang gurunya di negara adalah Tuan Guru Muhammad Said. Setelah gurunya mengetahui kecerdasan dan motifnya tinggal di negara, sang guru kemudian mengajaknya untuk tinggal bersama di rumahnya selama 8 tahun. Ia tinggal dan belajar agama di negara hingga kemudian sang guru menganggap bahwa pengetahuan agama muridnya yang cerdas itu sudah memadai dan bahkan sudah dapat mengajarkannya pada orang lain. Para pecinta ikhwan sempit rahimakumullah, pada tahun 1896, Tuan Guru Muhammad Khalid pulang ke desa Padang Besar dan mengajar di kampungnya selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, pada tahun 1898, ia berangkat ke Malaysia menemui keluarganya dan sempat mengajar di sana selama kurang lebih 7 bulan. Pada tahun 1889, ia berangkat ke Makkah untuk memperdalam pengetahuan keagamaan yang sudah dimilikinya. Di Makkah ia bertemu dengan sejumlah penuntut ilmu dari tanah Banjar. Di antaranya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar dari Martapura, Tuan Guru Ahmad Sungai Banar Amuntai, Tuan Guru Abdullah Siddiq Kandangan, Tuan Guru Yahya, dan Tuan Guru Makmur, keduanya dari Banua Lawas Kalua. Selama di Mekah, ia sangat giat memperdalam ilmu agama bersama dengan teman-temannya dan mendatangi halaqah-halaqah yang ada di Masjidil Haram. Di antara gurunya di Makkah adalah
Kiai Haji Mahfuz Tarmisi, Syekh Syed Umar Syatta, Syekh Al-Yamani, Syekh Habib Abbas Al-Maliki, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Guru-gurunya melihat penguasaan yang tinggi terhadap pengetahuan agama. Karena itu mereka mengusulkan kepada Syarif Husain yang berkuasa di Makkah saat itu untuk meminta Muhammad Khalid untuk mengajar di Masjidil Haram. Pengakuan terhadap kedalaman ilmu agamanya tidak hanya dari guru-gurunya, tetapi juga dari teman-temannya, kawan-kawannya yang belajar di Mesir menyebutnya sebagai Pasak Borneo. Dan kawan-kawannya yang belajar di Mekah menggelarnya dengan Tauman Hijau, sebagai ungkapan pengakuan dan keseganan kawan-kawannya terhadap keberanian dan keteguhannya dalam mempertahankan pendapat. Tidak hanya itu, sejumlah ulama Makkah dan ulama Al-Azhar mengakui kedalaman ilmunya, sehingga mereka tidak segan mendiskusikan sejumlah masalah keagamaan kepadanya. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, setelah 10 tahun belajar di Makkah, pada tahun 1909 ia pulang ke tanah air, ke kampungnya Padang Besar untuk menyebarkan ilmu agama yang telah dipelajarinya. Tidak lama setelah tiba di kampungnya, Tuan Guru Muhammad Khalid dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Mas Intan binti Mayakub yang tinggal di desa Tangga Ulin. Di rumah mertuanya di Tangga Ulin, ia membuka pengajian. Rumah yang menjadi tempat pengajian itu kemudian tidak mampu menampung jamaah pengajian, sehingga ia membangun rumah baru di Tangga Ulin. Untuk tempat pengajian di atas tanah yang dihadiahkan salah seorang muridnya yang bernama Ahmad Lanin. Pengajian di Tangga Ulin berjalan selama 11 tahun dari 1909 sampai 1920 Masehi. Dan kemudian berhenti karena ia berangkat ke Makkah menunaikan ibadah haji bersama istri dan salah satu anak laki-lakinya, yaitu Ahmad Maki. Di Makkah, Tuan Guru Muhammad Khalid kembali mengajar atas permintaan guru-gurunya. Di Makkah ia mengajar selama 5 tahun. Namun kondisi Makkah pada tahun 1925 tidak kondusif karena terjadi konflik perebutan kekuasaan antara Syarif Husain dan Raja Saud yang dibantu oleh kaum Wahabi. Situasi ini memaksa Tuan Guru Muhammad Khalid untuk keluar meninggalkan Makkah. Mereka sempat merantau ke Palestina dan Syria sebelum akhirnya pulang kembali ke tanah air. Setelah tiba di Tangga Ulin Amuntai, Tuan Guru Muhammad Khalid kembali membuka pengajian di rumahnya setelah 5 tahun terhenti. Selanjutnya, pengajian ini dapat berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, dari tahun 1925 sampai 1932 Masehi. Bersama keluarganya, pada tahun itu ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke beberapa wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Beliau pernah tinggal beberapa waktu di Tungkal, Batu Pahat, Pulau Pinang, dan kemudian di Malaysia. Di sejumlah tempat ia tinggali, ia membuka pengajian atau permintaan murid-muridnya yang dulu pernah belajar kepadanya di Masjidil Haram. Bahkan beliau pernah mengajar di Istana Raja Perak. Setelah 4 tahun berkeliling di wilayah Sumatera dan Malaysia, ia kemudian berangkat ke Samarinda untuk mengajar di sejumlah tempat termasuk Istana Kesultanan Kutai Kertanegara atas undangan Sultan Parikesit yang merupakan sepupu ayahnya. Setelah 2 tahun tinggal dan mengajar di Samarinda, Tuan Guru Muhammad Khalid memutuskan untuk kembali ke Tangga Ulin Amuntai dan membuka kembali pengajian yang sempat vakum selama 6 tahun. Pengajian yang diberikan meliputi sejumlah disiplin ilmu keislaman, baik akidah, ilmu kalam, fikih, akhlak, tasawuf, maupun disiplin ilmu keagamaan lainnya, mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Jamaah pengajiannya terdiri dari 2 kelompok. Pertama adalah kelompok mustami'in, yaitu mereka yang hanya menjadi pendengar, tidak membawa kitab, dari kalangan masyarakat awam dan tidak mengetahui bahasa Arab. Dan kedua kelompok thalabah, yaitu dari kalangan yang cukup terpelajar di bidang dasar ilmu keislaman, mengetahui bahasa Arab dan membawa kitab saat pengajian. Jika kelompok mustami'in berasal dari warga sekitar, kelompok thalabah adalah kalangan santri yang tidak hanya berasal dari wilayah Amuntai, tetapi juga berasal dari berbagai daerah di wilayah Kalimantan Selatan seperti Kandangan, Kalua, Tanjung, Barabai, Negara, dan lain-lain.
Murid daripada Tuan Guru Muhammad Khalid diperkirakan berjumlah 2000 orang yang datang mengaji silih berganti siang maupun malam. Karena itu, tidak mengherankan jika sejumlah ulama besar di beberapa wilayah Kalimantan Selatan, terutama Amuntai, sempat menjadi murid Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Khalid ketika belajar antara tahun 1930 sampai 1960 di Amuntai. Dengan demikian, beliau berhasil melakukan kaderisasi ulama di masanya. Para pecinta ikhwan sampit yang dirahmati Allah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Khalid, beliau pernah mengajarkan beberapa kitab yang luar biasa, diantaranya itu kitab fikih, kitab tasyawuf, kitab akhlak, dan lainnya. Selain mengajar, Tuan Guru Muhammad Khalid juga menulis sejumlah risalah. Dalam bidang tauhid, ilmu kalam, ia menulis 3 risalah, yaitu Risalah Aqidatul Al-Iman, Risalah Tafrid Al-Mutafariqin, dan Lubah Al-Kalimah At-Tayyibah. Di bidang fikih, ia menulis 5 risalah, yaitu Terjemah Syarah Syittin, Risalah Tanqiyah An-Nawah, Risalah Haji, Risalah Lujnah Al-Jahbiyah li Bara'ah Al-Hadiyah, dan Risalah Faidah Al-Ilahiyah. Dalam bidang tasawuf, ia menulis 2 risalah, yaitu Risalah Tafakkur dan Risalah Nur Min As-Sama. Adapun manuskrip yang berisi tentang cinta kepada Rasulullah SAW dan rasa syukur. Para pecinta ikhwan sampit yang dirahmati Allah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Khalid wafat pada hari Sabtu tanggal 6 April 1963 atau bertepatan dengan 11 Dzulqa'dah 1382 Hijriah di Tangga Ulin, Amuntai, dalam usia sekitar 105 atau 107 tahun. Ada juga di antara keluarga beliau yang mengatakan meninggalnya pada tanggal 14 Dzulqa'dah 1382 Hijriah. Jika dikonversi, maka bertepatan dengan tanggal 9 April 1963, hari Selasa. Ia mempunyai seorang istri bernama Hajah Mas Intan dan 10 orang anak: Norsia, Norfiah, Ahmad Maki, Hasan, Husain, Haji Ahmad Khalid, Hajah Amnah, Hajah Masliyah, Haji Muhammad Hamdan Khalid, dan Nasmiyah. Para pecinta ikhwan sampit dimanapun berada, dari sedikit kisah biografi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Khalid, mudah-mudahan memberikan manfaat dan mengambil pelajaran dari pelajaran yang pernah beliau alami selama hidup. Wallahu a'lam bishawab. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.